Salam saudara, bertemu kembali dalam renungan kita pada hari ini yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tema yang saya ingin kita renungkan bersama pada pagi ini yaitu dikuasai iblis. Nah, konteks pembicaraan ini saudara, di mana diadakan perjamuan bersama dengan Tuhan Yesus, dan di dalam perjamuan ini Yesus berkata bahwa di antara kamu ada yang menyerahkan aku. Nah, para murid saling memandang antara satu dengan yang lain, dan kemudian Petrus memberi isyarat kepada Rasul Yohanes, tanyakan kepada guru siapa orangnya. Nah, pada waktu Yohanes menanyakan itu kepada Yesus, Yesus berkata kepada Yohanes bahwa dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Dan sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Maka mengapakah Yudas diserahkan dan dikuasai iblis, saudara? Sewaktu saya menyelidiki hal ini, saudara, ternyata karena Yudas tidak mengambil serius kerasulan yang telah diberikan, yang telah dipercayakan kepadanya, saudara. Karena Yudas sering mencuri uang kas yang dipegangnya itu. Dan hal yang kedua, karena Yudas membiarkan dirinya dibujuk oleh iblis, saudara. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-2. Nah, selama ia belum diserahkan ataupun dikuasai oleh iblis, ya, ia tidak mengambil kesempatan itu untuk berubah. Karena sebelum itu, saudara, kita hanya melihat iblis hanya berbisik kepada Yudas. Tetapi pada waktu Yesus memberikan roti itu kepada Yudas, nah, Yudas dikuasai. Iblis masuk kepada Yudas hingga ia kerasukan, saudara. Nah, karena Yudas tidak mengambil kesempatan selama ia belum diserahkan, dia tidak ambil kesempatan untuk berubah, saudara. Sedangkan Yesus pernah mengajar kepada para murid tentang pohon ara yang tidak berbuah di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9, di mana ada seorang punya pohon ara yang tumbuh di ladang anggurnya yang sudah 3 tahun tidak berbuah, sehingga ia mengarahkan pengurus kebunnya supaya tebang pokok itu, pohon ara itu. Tetapi pengurus kebun itu, saudara, berkata kepadanya, biarlah tahun ini saya memberi pupuk, dan kalau ia tidak berbuah, tebanglah ia. Dan jika kita ambil perumpamaan ini dan kaitkan dengan kehidupan para murid, saudara, bukankah para murid 3,5 tahun bersama dengan Yesus? Tetapi Yudas tidak mengambil kesempatan itu untuk berubah. Tetapi ia membiarkan dirinya dibujuk. Dia terus menerus melakukan dosa, sehingga akhirnya ia diserahkan untuk dikuasai iblis. Saudaraku, di dalam kehidupan kekristenan kita perlu berbuah. Karena itulah yang diminta oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan buah pertobatan itu dituntut dari kita. Karena Rasul Yohanes Pembaptis juga berkata kepada orang-orang yang datang kepadanya, hasilkanlah buah pertobatan sesuai dengan pertobatanmu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, jika kita tidak berubah, jika kita tidak berbuah dalam waktu-waktu yang telah diberikan Tuhan kepada kita, saya ragu, saudara, jika akhirnya kita akan diserahkan. Ambillah kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk berubah. Karena Yesus telah memberikan anugerah kepada setiap orang menerima keselamatan itu. Tetapi jika kita tidak menghargai, tidak mengambil kesempatan yang telah diberikan Tuhan itu, saudara,
saya risau kalau kita akan diserahkan. Saudaraku, semoga renungan ini memberi kesadaran kepada saudara, sehingga saudara saat ini juga mengambil keputusan untuk berubah, untuk mengusahakan sehingga saudara berbuah. Karena Tuhan sendiri yang akan memampukan saudara untuk berbuah. Tetapi jika tidak ada usaha darimu, bahkan firman Tuhan berkata, jika kita tidak menjemu-jemu, kita akan menuai. Kita akan menuai kekuatan daripada Tuhan sehingga kita berbuah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ambillah kesempatan ini untuk berubah. Kiranya renungan ini memberkati saudara. God bless you.